Ternyata ketika Silpi dan Hakim berciuman, Silpi secara diam-diam merekamnya. Dia akan menggunakannya untuk memeras Hakim. Kalau aku tidak bisa dapatkan orangnya, lebih baik aku peras saja dia, ucap Silpi sambil tertawa jahat. Beberapa waktu kemudian, sore pun tiba. Anita pun akan pergi ke rumah sakit, dan Mike pun tiba untuk menjemput Anita. Tak, langsung pulang? Tanya Mike. Aku mau ke rumah sakit dulu. Ibu Mas Adi katanya sedang dirawat. Kalau kamu mau duluan gak apa-apa. Aku bisa naik taksi, ucap Anita. Ya udah, aku antar kamu, ucap Mike. Gak apa-apa Mike, kamu kan capek, ucap Anita. Untuk Tuan Putri, gak ada kata capek, jawab Mike. Tuh, mulai lagi lebaynya. Yaudah yuk, takut keburu sore, ucap Anita. Mereka pun berangkat ke rumah sakit. Setiba di sana, Anita bertemu dengan Fitri. Bu Anita, ucap Fitri. Fitri, jawab Anita. Kamu kesini juga? Tanya Anita. Ya bu, saya baru sempat kesini, soalnya baru pulang kerja, ucap Fitri. Yaudah, kita masuk bareng saja, ucap Anita sambil berjalan ke kamar Ibu Adi. Bu, ibu kenapa lagi? Tanya Anita. Ibu kemarin pusing, terus ibu jatuh. Tiba-tiba ibu bangun udah ada di sini, ucap ibu. Ibu jangan terlalu capek, ucap Anita. Iya tak, ibu mau ketemu cucu ibu. Ibu kangen kalian, ucap ibu. Nanti ya, ibu sehat dulu. Tak lama kemudian Adi datang. Tak, Pit, kalian sudah lama? Tanya Adi. Baru saja pak, jawab Fitri. Seketika Adi menatap Mike yang berdiri di sebelah Anita. Adi terlihat seperti tidak suka dengan keberadaan Mike. Kamu kenapa bawa dia? Tanya Adi. Dia mengantarkan aku, jawab Anita. Tak lama kemudian, Silpi pun masuk. Ternyata, Adi keluar untuk menjemput Silpi. Terlihat wajah Anita, Fitri, Mike, dan ibu tak suka dengan kedatangan Silpi. Ibu pun marah. Mau apa kamu bawa dia ke sini? Tanya ibu. Bu, dia akan menantu ibu. Silpi juga mau berbakti sama ibu, ucap Adi. Ibu tidak sudi diurus sama dia, ucap ibu. Anita coba menenangkan ibu Adi. Bu, ibu tenang, jangan emosi, ucap Anita. Silpi pun langsung keluar dari kamar, lalu Adi mengejarnya. Sayang, tunggu, ucap Adi, sambil menarik tangan Silpi. Mas sudah, aku mau pulang saja. Sudah aku bilang, ibu pasti gak suka aku udah di sini. Apalagi ada Anita, pasti dia udah hasut ibu, ucap Silpi. Kamu tenang ya, karena ada aku, ucap Adi. Udahlah, aku udah malas, mending aku pulang, ucap Silpi. Silpi pun pergi meninggalkan Adi. Adi begitu kecewa karena Silpi tak mau bersabar dan tak mau mencoba mengambil hati ibunya. Dan Adi pun kembali ke kamar. Bu, ibu jangan gitu sama Silpi, ucap Adi. Ibu sudah bilang, kamu gak perlu dekatkan ibu sama dia, itu akan sia-sia. Sampai kapanpun, ibu gak akan mau mengakui dia sebagai menantu, ucap ibu begitu marah. Udah mas, jangan bahas itu dulu, ibu sedang sakit, ucap Anita mencoba menengahi. Adi pun diam, tak melanjutkan ucapannya. Anita menyuapi ibu. Ibu merasa senang dengan kehadiran Anita, dan ibu lupa menyapa Fitri. Kamu kan sekretaris Adi? Tanya ibu. Iya bu, jawab Fitri. Terima kasih kamu sudah jenguk saya, ucap ibu. Kalau ini siapa tak? Pacar kamu? Tanya ibu. Seketika Adi terkejut mendengar ucapan ibu. Ini... Saat Anita akan menjawab, Mike menjawab pertanyaan ibu. Saya Mike, rekan bisnis Anita, ucap Mike. Anita bingung harus jawab apa. Setelah beberapa lama, Anita dan Mike pun berpamitan, namun Fitri tak pulang. Karena Fitri ingin menemani ibu Adi. Pit, kamu mau pulang bareng? Tanya Anita. Sepertinya saya mau menemani ibu, jawab Fitri. Kamu pulang saja, kamu kan capek habis kerja, ucap ibu. Tidak apa-apa bu, lagi pula di rumah juga saya hanya sendiri, mending di sini, ada banyak orang. Sekalian menemani ibu, ucap Fitri. Memang keluarga kamu kemana? Tanya ibu. Saya tinggal sendiri, ibu dan bapak ada di kampung, jawab Fitri. Melihat kedekatan Fitri dan ibu membuat Adi senyum-senyum sendiri. Fitri memang wanita hebat, baru juga beberapa kali bertemu, tapi dia sudah begitu akrab dengan ibu. Coba saja kalau Silpi bisa seperti Fitri. Mungkin ibu juga bisa menerima Silpi, ucap Adi dalam hati. Karena teringat dengan Silpi, Adi pun menelpon Silpi. Namun telepon Adi tak dijawab.
Adi pun berpikir kalau Silpi marah padanya karena tadi ibu mengusirnya. Namun ternyata Silpi sedang berada di tempat hiburan malam. Silpi pergi bersama teman-temannya. Silpi mabuk hingga ada om-om yang mendekatinya. Om-om itu mengajak Silpi berkencan. Silpi mau saja ikut dengannya. Namun Silpi meminta bayaran yang sangat mahal. Pria itu pun menyetujuinya dan Silpi pergi bersamanya. Saat Silpi masuk ke dalam kamar hotel, teman-teman Silpi mengikutinya sambil merekam. Itu semua adalah jebakan. Silpi berpura-pura mau dengan pria itu, namun setelah mereka berhubungan, Silpi dan teman-temannya memberikan video rekaman dan akan memberitahu istrinya. Mereka pun memeras pria itu. Silpi dan teman-temannya memang sering melakukan hal seperti itu. Kelakuan Silpi memang sudah di luar dugaan. Selain mengincar bos-bos, dia juga suka memeras pria hidung belang. Namun, semua itu tak lama lagi akan terbongkar. Keesokan harinya, Fitria menginap di rumah sakit, lupa membawa pakaian untuk bekerja. Akhirnya Adi mengantarkan Fitri ke rumahnya, sekalian Adi dan Fitri berangkat ke Qatar bersama-sama. Semakin hari Adi dan Fitri semakin dekat, bahkan Fitri setiap hari menjaga ibu Adi di rumah sakit. Hal inilah yang membuat Adi kagum. Di saat Silpi sibuk dengan urusannya sendiri, Fitri malah lebih perhatian pada ibunya. Padahal siangnya Fitri bekerja. Karena melihat perhatian Fitri pada ibunya, Adi merasa kesal karena Silpi tak kunjung datang untuk menjenguk ibunya. Adi pun menelpon Silpi. "Halo, kamu kemana saja?" tanya Adi. "Aku ada di rumah mas, kenapa?" ucap Silpi. "Kamu tanya kenapa? Harusnya aku tanya, kenapa kamu gak pernah jenguk ibu?" tanya Adi. "Mas tahu sendiri kan sikap ibu ke aku? Aku malas kalau harus diusir terus," ucap Silpi. "Masa kamu kalah sama Fitri? Fitri saja bisa dekat dengan ibu. Masa kamu menantunya gak ada usaha untuk mengambil hati ibu aku?" ucap Adi. "Kok kamu malah banding-bandingin aku sama Fitri? Kamu suka sama dia?" tanya Silpi dengan nada marah. "Ini bukan soal suka, tapi kamu seharusnya ada usaha untuk mengambil hati ibu," ucap Adi. Mereka pun bertengkar begitu hebat. Adi masih tak habis pikir dengan sikap Silpi yang acuh pada ibunya. Padahal, Adi selalu menuruti semua keinginan Silpi. Fitri yang mendengar pertengkaran Adi dan Silpi langsung menghampiri Adi. "Maaf Pak, apa saya ganggu?" tanya Fitri. "Enggak Fit, duduk saja," jawab Adi. "Maaf Pak, tadi tidak sengaja saya mendengar Bapak bertengkar dengan Ibu Silpi," ucap Fitri. Adi menceritakan bahwa Adi merasa Silpi tak peduli dengan ibu Adi, dan Silpi tak ada usaha untuk mendekati ibunya. Dan Fitri pun berbicara lagi pada Adi. "Pak, sebenarnya ada yang mau saya sampaikan," ucap Fitri. "Ada apa, Fit?" tanya Adi. "Mohon maaf sebelumnya, Pak, tapi ini soal istri Bapak," ucap Fitri. "Soal istri saya? Ada apa emang?" tanya Adi. "Saya bingung, Pak, harus mulai dari mana," ucap Fitri. "Kenapa harus bingung? Kamu bilang saja, ada apa?" tanya Adi kembali. "Mohon maaf, Pak, saya waktu itu pernah lihat Bu Silpi pergi bersama pria lain di mall," ucap Fitri. "Kamu jangan sembarangan, Fit. Istri saya gak mungkin melakukan hal seperti itu," ucap Adi memarahi Fitri. "Kamu jangan fitnah istri saya," tambah Adi. "Maaf, Pak, tapi saya tidak fitnah. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau Bapak tidak percaya, saya ada buktinya," ucap Fitri sambil memperlihatkan rekaman Silpi saat pergi bersama pria lain. Terlihat wajah Adi begitu marah setelah melihat rekaman itu. Adi tak menyangka bahwa apa yang dikatakan Anita itu benar apa adanya. Anita pernah melihat Silpi bersama pria lain, namun Adi tak percaya. Kini Fitri pun memberitahunya, bahkan Fitri memiliki buktinya. Kini Adi akan menanyakannya kepada Silpi.